Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ulika wal khatim ma sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratul Imam Mustafa Muhammad Imam hadratul man anjazani hadratul syaihina Yai Haji Ishaq Latif wa hadratul Sultan hadratul Sayyidina Yai Muhammad Hashim Ash'ari Ma'adina Turbina Jombang. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub al-Ansari niki nggih cerita saking Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini ada yang bernama Ayyub, enggak ada ya? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad, la yahillu wa halal birajulin qadiwi wong lanang apa ayah jura yen to jedak sapa rajul, tau jedak tak nyopo ya akhahu ing duluri rajul, akhahu ing rajul artinya dulur podo islami. Ini maksud dulur sini adalah sesama agama dan kita hidup bertetanggakan rawan. Makanya oleh Rasulullah sudah diberitahu, sudah diberi hukum oleh Rasulullah, hidup dalam bertetangga, hidup sesama Islamnya itu gak nyumpo, itu dilarang. Jadak itu dilarang lebih dari 3 oleh sampai lebih beberapa hari itu dilarang. Hukumnya adalah tidak boleh dalam tetangga, jadaan, dalam hidup dalam kampung, nggak nyopoan, itu dilarang sampai lebih berapa hari. Itu nggak boleh dilarang. Yartaqiyan ya la tatamu sapa rajul ing akho, yartaqiyani ketemu sapa rajul lan akho, fayuridu maka mingus apa hadza ikila rajul wa yuridu lan mingus sapa hadza ikila akho. Ketika ketemu
Ya gak nyopo jatah ini nah. Ketika ketemu saling boleh. Satunya gak nyapa, satunya gak nyapa. Kata nih Madura nih bebenih. Nih bebenih. Melihat tapi pura-pura gak melihat, gak nyopo. Berkijah-jatah. Berkijah-jatah. Itu dilah. Wa khairuhuma. Dan utawi bagus karuni rajul dan awam iku alladzi wong yabda'u angawiti sapa alladzi bisalami kalau ngucap salam bisalami kalau ngucap salam. Itu paling apik di antara keduanya yang saling jadah itu ya nyopo. Paling apik nyopo disi kepada saudaranya. Caranya assalamualaikum ya jeda. Andai kata jeda. Assalamualaikum misalnya siapa namanya? Misalnya Pak Akbar sama saya Rehan. Akbar sama Rehan. Misal Rehan di Akbar suka jeda. Pak Rehannya Pak, assalamualaikum Cak Akbar, minta maaf ya. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pahala luar biasa. Lek sak duluran, apalagi podo-pondoi. Walaupun nggak podo-pondoi, nggak oleh tukaran ya, nggak oleh jatah, oleh jatah. Nanti nantihan. Wa khairuhuma alladzi yabissalam. Keduanya antara siapa nih? Rajul dan akhunnya itu sepaling apik nyopo disian dengan menggunakan ucapan yang ini. Bisa juga gitu. Cak, saya kemarin helap, minta maaf ya Cak. Maaf ya Cak. Atau Akbar misalnya, saya helap di sampai langsung berbudi murah-murah aku nyantap misalnya, minta maaf jadi nanti itu sebab wa khairuma. Ini yang maksud wa khairuma apa? Alladzi yabda'u bisalam. Nanti diminta sampai sakit jaga, iya Mas kita kasih jajan itu hanya juga bisalam. Yo beli cecen, melaki kue, melaki tahu dek-dek untuk nepus dosa niku. Atau itu Akbar api, Akbar gak nyopo, kemudian Rehan nyopo. Siapa Rehan dia? Mas, saya kemarin lama sampai ada dejing, saya langsung masuk Mas. Udah kelihatan itu Mas, sehingga Mas marah. Saya minta maaf nih Mas, ini tak kasih duit Mas, misalnya. Nah, itu nilainya apik. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Nyapa disik dengan cara yang indah, yang baik, yang damai, yang rahmah. Itu nilainya luar biasa. Tapi kalau orang Indonesia bertahun-tahun jatah akhirnya apa teman. Kalau tukar temenan nggak kembali kalau Indonesia. Lain dengan orang Mesir, ya, dengan orang Mesir. Orang Mesir enggak
Tahu ada mesin tukar mesin. Gelutan luar biasa, saling antem, saling tarik baju. Tadi sedang tadi. Umpamanya ono yang baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, langsung Quran minta maaf, nggak jadi tukaran. Itu orang Mesir, nggak tahu Mesir sekarang, dulu begitu. Kalau orang Indonesia kan enggak kan, sekali tukaran kemana? Maju ke depan, ada itu ke belakang. Jadi, aneh, kalau orang Mesir tukaran gini nah, belut temen, yuk, saling tarik, itu ceritanya, saling tarik. Kemudian ada yang baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, juga jadi tukar, Allahumma sholli, jawab, langsung ya minta maaf, langsung minta maaf. Kalau Indonesia kan enggak nak, lama. Belum tentu 1 tahun nyopo, kadang-kadang sampai mati gak nyopo terus, gak nyopo. Zul terjadi di Tampin Zul, ya terjadi Zul, gak nyopo temenan dia sampai mah. Nah, kan orang Arab enggak, orang Mesir. Gulutan luar biasa sampai luar biasa. Umpamanya ini orang Mesir misalnya, sapinya Akbar sama Rehan dan Mesir gelutan, sedang gelutan, lalu Ustaz Samsung Allahumma sholli ala Muhammad, gak jadi itu, langsung sanggio, gak jadi tukaran kalau ada yang membaca sholawat misalnya. Oh, kalau Indonesia sedang megang celurit mutabatati tambah dan imajura rakara. Nah, karena ada yang mau menghalangi gitu. Mbak. Tapi kalau orang sih enggak, tukaran setelah Allahumma sholli ala Muhammad, jawab orang yang tukar Allahumma sholli, enggak jadi tukaran, langsung saling minta maaf. Itu keistimewaannya orang Mesir. Begitu. Nah. Babul kadhibi wal ghadab, utawi kibab nerangken goro wal ghadabi lan bendu di amrillahi karena perintah Allah. Wal hidri ya kalau kamu sih boleh dibaca wal hadari, boleh ya, intinya ya, boleh dibaca wal hidri. Babul kadhibi utawi iki bab nerangaken perkara wal ghadab bentuk di amri maring perintah Allah. Wal hadri, wal apa? Boleh baca wal hadari, boleh, wal hidri, boleh, wal hadari lan naqsa atau ngedoi minal ghadabi dan bendu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, cerita saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma sholli ala radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Allah dawuh sinten Kanjeng Nabi, inna sidqa, setune jujur, baik,
Itu ya itu yang ngantarakan apa asid ngantarakan mengantarkan noduakan noduakan naka ilal birri maring kebagu. Jadi gini kata Rasulullah, jujur itu dapat, jujur itu bisa sukses, jujur itu dapat mengantarkan kebaikan, jujur itu dapat mencapai ke derajat yang tinggi, mencapai kebaikan, mencapai kesuksesan. Zaman kalau kepingin sukses, ya, kalau kepingin derajat yang tinggi di dunia, dapat derajat yang tinggi di akhirat, mendapat kurban, arti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka praktekkanlah jujur itu. Orang itu sukses atau tidak tergantung daripada kejujurannya. Paham ya? Maka sampean di pondok malah jujur. Caranya jujur gimana? Kalau mau pamit ke pasar Mudomoro, ya Mudomoro temenan. Ojo ke pasar Bolak Wante, ojo ke mana? Ceng-ceng apa mana? Kasar apa? Kasar Kerpeng ya. Cuk desa. Kalau Amit ke tuku balkon, ujuk lari ke selatan. Itu nanti jujur, berarti jujur. Kita Samsul berarti jujur. Kalau misalnya mau ke Jalan Dandu, yo cok goncoan itu tak Samsul. Gak berarti jujur. Ngerti? Jujur ini adalah pangkal kesuksesan. Tuh. Maka di sini ini dawuh Rasulullah sampai bersumpah Rasulullah. Pakai huruf taukid inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu dapat mengantarkan kebaikan, kesuksesan, kebejoan dunia paham ya? Wa innal birra, dan setuhune kebagusan iku yahdi nuntuakan ngantarakan apa bir atau memberi mir apa bir ilal jannati maring surga. Coba lihat, kalau sampean kepingin sukses harus jujur, harus karena jujur itu dapat mencapai kebejo, sedangkan bejo dapat mengantarkan ke yakni surganya Allah. Kalau orang jujur pasti sukses. Kalau sukses pasti bahagia, pasti tempatnya ada di mana? Surga Allah. Paham ya? Kalau orang jujur pasti dapat tiket. Tiket itu untuk menuju ke surga. Kalau orang jujur pasti dapat kuncinya surga. Apa itu la ilaha illallah? Kalau sudah la ilaha illallah berarti pasti masuk surga. Hidup. Terus apa sekarang? Wa innal rajula
lan setulung lanang. La yasduku iku yakini jujur sapa rajul. Jujur baik lahirnya maupun batin. Tidak cukup jujur dalam lahir saja, akan tetapi batinnya pun juga harus jujur. Kanan siapa yang enggak ngaji? Mana? Oh sakit, Aldi sakit. Sakit. Terus sakit apa? Merana enggak? Merana enggak merana enggak ya? Enggak ya? Aku khawatir merana. Ya. Merana apa enggak ya? Sudah. Wa innar rajulu, betul tak? Wa innar rajula satu wong lanang iku la yastuku yaktene teman-teman jujur sapa rajul. Hatta yuktaba hingga dicatat sapa rajul. Hatta yuktaba hingga dicatat sapa rajul. Indallahi indalah kersane Allah dicatat siddiqon ing jujur temenan. Siddiqon kang banget jujur. Yang dapat gelar as-siddiq itu siapa nak? Sayyidina Abu Bakar. Yang dapat gelar as-siddiq siapa nak? Sayyidina Abu Bakar. La taj'alu doa ar-rasul atau dalil ka oleh lewong istimewa ojo langsung nyebut namanya nggih, apalagi ke gurunya, apalagi ke para sahabat, apalagi para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ojo nyebut guru nih, aja nyebut nami ini, tapi gelari harus disebut. Itu ajaran Allah. La taj'alu doa ar-rasul. Ojo manggil Muhammad, Bukar ke gurunya nyebut nama. Itu aturan dari Allah, tata krama ya. Sehingga jadi kalau orang laki itu memang benar-benar jujur, nah nanti di sisi Allah akan tercatat as-siddiq. Wah, Akbar as-siddiq, Raihan as-siddiq, Maskud, sama namanya Torik as-siddiq, dicatat as-siddiq. Nanti Ustadz Samsul as-siddiq, budak siddiq baru ustadz lagi as-siddiq. Kalau benar-benar kencang melaku. Kalau gak kencang melaku nih, gak akan dari ilmu mempeng sampai selesai itu as-siddiq. Kuliah mempeng sampai as-siddiq. As-siddiq. Berarti kalau tidak mempeng berarti al-qadi. Al-qadi. Siapa? Mana hakim? Arab hakim. Mempeng. Apa dia Arab pilih?
Apa pilih? Hah? Suka bohong. Al-kadzab. Wa innal kadziba lan satuni koro. Iku yahdi nutuakan opo koro. Nutuakan opo koro. Ini hati-hati siapa yang suka koro, suka kadib, suka kadzab, hati-hati. Wa innal kadiba lan setuhune kadib enggak hakim jujur. Hakim itu jujur orangnya aja, jujur. Iku yahdi nutuaken opo kadib ilal fujuri maring lacut nyeleweng atau mesuman cabulan cabulan bermaksiatan, itu yang fujur. Fujur itu bermaksiatan, terus bisa dikatakan cabulan. Tahu cabu mesu itu fujur. Sobu fujur. Wa innal fujura lan setuhune nyeleweng lacut cabulan maksiatan iku yahdi ngateraken nodok nekaaken atau ngateraken apa fujur ilan nari mari neraka. Wa innal fujur wa innar rajula dan setuhune wong lanang iku layak tibu yakteni koro sapa raja hatta yutaba hingga dicatat sapa raja indallahi dindaksani Allah kadzaban ing akeh koroi. Nah, lihat. Kalau jujur nanti di sisi Allah akan tercatat as-siddiq. Kalau kuro di sisi Allah Ta'ala akan dicatat kadzab. Makanya ojo suka maksiatan. Ya. Ojo suka maksiatan. Ojo suka koro. Karena koro yang didusta, pembohong dapat mengantarkan kemaksiatan, kecabu, mesum. Nah, sedang orang yang suka mesum dapat mengantarkan ke neraka Allah. Karena sedemikian nanti di sisi Allah akan tercatat kadzab. Kenapa? Kok tertawa ke hakim ya pun? Hakimnya orang jujur kok. Hakim orang orang belajar. Oleh sebab itu karena koro itu adalah merupakan bekal untuk mengantarkan ke nerakanya Allah, maka kalian jangan suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Siapa? Oh Pak, dia memang panjang kayak Bang Gali. Kalau Wahyu enggak ya? Enggak ya. Kalau Alfan ya.
Oh. Enggak, Man. Kalau Pan suka Quran enggak? Enggak, di antara guru banyak. Nah. Misalnya sekarang kan musim beli kitab. Musim beli kitab. Ma, misalnya. Assalamualaikum Mama. Oh iya. Perlu apa nak? Kirimi duit 500 juta mak. Buat apa? Buat beli kitab. Padahal dibuat untuk beli baju. Itu termasuk besok akan tercatat guru kadzab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian Allah Ta'ala tahu kalau sampean kepingin kak koro, tak misalnya kepingin jujur terus, Allah Ta'ala dawu sinten Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu wa amanu kam podo iman suku alladzina ittaqullaha ittaqu diya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Apa tattaqo? Menjalankan perintah. Wahai orang yang beriman, menjalankanlah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya ittaqu. Dimanapun kalian berada, walaupun sedang bisnis, harus takwa kepada Allah. Caranya gimana? Jangan sedang bisnis apapun, la ilaha illallah, la ilaha, bukan. Akan tetapi kejujuran itulah di dalam berbisnis harus dipraktekkan. Ojo sampai mengurangi timbangan. Ojo kan mengurangi takaran. Ojo menjual berlebihan. Itu namanya takwa kepada Allah. Dalam berbisnis, jangan bisnis uang, jangan ya. Jangan mengenakan kan banyak sekarang ini bisnis uang. Bukan bisnis dagangan, bukan perniagaan yang dibisniskan. Akan tetapi di pasar-pasar atau yang megang-megang buku, jalan ke kampung itu sudah berlaku berbisnis uang. Lah berbisnis uang itulah namanya tidak takwa. Yang tidak takwa boleh menyicil barang, boleh menyicil tapi berupa bahan. Jangan menyicil uang. Kalau menyicil bahan itu namanya takwa. Kalau tidak menyicil bahan, ya menyicil uang, itu namanya tidak takwa. Maka dimanapun berada, ittaqillah aitumakum, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sedang bisnis, tetap bertakwa, menjalankan aturan bisnis sesuai dengan syariat. Itu bergaul, harus bergaul dengan membawa manfaat. Jangan membawa mudarat. Bergaul membawa manfaat itu namanya ittaqu. Itu. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, wa kunu lan ono sapa sira kabeh iku ma'as shodiqina serta pirang-pirang kamu. Jadi orang takwa harus memiliki konco, santri harus memiliki lihat dulu, sebentar lagi pulangan, orang berapa hari, orang 1-2 hari. Sudah setengah tahun yang dapat bonus ini. Kalau yang baru nggak boleh pulang, yang baru nggak boleh pulang. Jadi pokoknya yang mondok yang baru nggak boleh pulang karena masih berapa hari di sini? 2 minggu. Pulang kurang berapa hari? 3 minggu ya. 1 bulan 3 minggu. 1 bulan. Yang mondok berapa hari?
2 minggu. Berarti 3. Berarti dapat berapa bulan? 4 sampai 40 hari. Baru nanti setelah nyampe 41 hari, lainnya pulang, yang baru gak pulang. Sepakat? Siapanya mana? Sepakat, Dim? Tertawa kali. Dim, sepakat? Kalau siapa lagi? Sepakat? Gak pulang ya? Boleh gak pulang. Oh, pokoknya yang baru gak boleh pulang. Bersama di sini, Pondok. Betul. Yang mondok baru nanti bersama yang mondok yang masih 1 tahun. Yang mondok besar 1 tahun juga gak boleh pulang untuk nyertai santi-santi yang baru. Sepakat ya? Kalau Fadil lebih enggak? Iya, karena Fadil jauh tempatnya nak. Di mana? Luar negeri. Di luar negeri. Ingati ayat ini ya. Ketika pulang ingati ayat ini. Kalian kan sudah beriman, menjadi santri, menjadi orang yang takwa. Ya mondok kan memang takwa. Takwa. Jangan sampai nanti ketika pulang ke rumah, ojo kumpulan orang yang suka apa? Pokoknya orang yang nggak baik lah. Karena nanti mempengaruhi kalian, bisa males mondok. Itu balik rasa itu. Dan ojo berteman dengan HP terus. HP juga mempengaruhi. Bertemanlah dengan selawat. Berteman dengan banyak baca sholat. Sallallahu ala Muhammad, biar setan gak masuk. Sallallahu. Kalau nanti sampai berteman HP, HP sekarang kan bermacam-macam. Banyak HP yang bertelanjang, lebih-lebih di TikTok, tuwek-tuwek sekarang itu banyak bermacam-macam. Bihanya dibuka, ininya dibuka, tuwek-tuwek sekarang. Hati-hati. Takut khawatir Zen nanti pulang lihat, boleh selesai. Nanti akhirnya bisa menimbulkan darinya sampai setelah pulang ingat nih, buat zikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as-shadiqin. Saat berarti saya harus bersama dengan orang yang pintar, orang yang rajin sekolah, orang yang rajin pondok, orang yang rajin sinau, orang yang rajin istiqomah dalam kembali ke pondok. Harus berteman itu. Ojo teman dengan orang yang nakal sinau, cuma kesenangannya siap nggak pegang api. Saya minta bertanya, siap pegang api enggak? Sadi sama Saedia. Bukan nggak boleh pegang api, boleh, jangan terlalu bebas. Ingatin dalil ini. Bertemanlah dengan orang yang jujur. Termasuk berteman yang tidak jujur. Yang tidak jujur banyak isinya HP, banyak tidak jujur. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kelakuan. Kenapa kok begitu ada yang tidak jujur? Sekarang banyak orang tuwek-tuwek perempuan itu tiktokan. Tengah malam tiktokan.
Ini TikTok kah? Kadang-kadang bihanya di luar, telanjang semua, banyak sekali. Itu menjual harga diri, tidak menjaga diri. Sedangkan menjaga harga diri adalah menutupi aurat wajib. Ya betul, orang TikTokan melihat TikTok kan tidak melihat langsung. Ada yang menghukum makruh, ada yang tidak boleh, ada yang tidak boleh. Dulu kalau ke Abdul Bari, ya Abdul Bari itu jelas orang melihat orang perempuan di TV. Kalau Bunyai mengharamkan, kalau nggak keliru begitu. Melihat orang yang tidak, melihat orang yang bertelanjang tapi di dalam TV, haram kata Bunyai. Kalau ke Abdul Bari, enggak haram, makruh karena tak melihat langsung. Itu kalau nggak keliru begitu ke Abdul Bari. Ingat saya begitu. Berarti melihat TV juga makruh, walaupun tidak langsung. Kalau Bunyai, istrinya Yai Abdul Bari, Bunyai, itu mengharamkan. Itu mengharamkan. Redup. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dilihat reaksinya misalnya, masuk daun Bunyai itu. Bunyai. Akbar melihat orang telanjang. Kadang-kadang Abdulnya langsung begini, langsung bangun. Itu masuk daunnya Bunyai. Karena apa? Dengan melihat orang perempuan di TikTok, orang perempuan di TV, orang perempuan apa lagi di YouTube telanjang, bisa langsung tegak, berdiri tegak. Pistolnya Akbar misalnya. Setelah itu Akbar langsung ditaruh hatinya oleh orang perempuan, menjadi pelantara, bisa melakukan seksual. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka justru itulah kalian santri Madaibul Arba'ah nanti setelah pulangan bulan Maulid sampai banyak berzikir, banyak membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Pahamilah wa kunu ma'as-shadiqin, biar tidak terlanjur hal-hal yang tidak diingin. Allahumma sholli ala Muhammad. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu subhanallah wa surat al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfirullah bima yastahil wa ilayhi la nasiru wa ta'ala innaka jadidai rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi haqqa. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna sayyidina wa akrimna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة.